Al-Quran hadis. Ya. Kita masuk bab baru nanti. Nah, sebelum kita mulai belajar, rapikanlah tempat duduknya masing-masing, sampah-sampah yang ada di laci, atas meja. Yang lagi bikin tugas, nanti kalau kelihatan sama ibu ambil bukunya ya. Iya, Bu. Nah, kita mulai saja. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Adek, Bu. Kemana dia? Kemana dia, Rani? Pulang kampung. Pulang kampung? Iya, Bu. Ada dia bikin surat? Ada, Bu. Yang ada bikin surat siapa? Bisa, Bu. Mana suratnya? Makasih, Fadil. Nah, baiklah. Sebelum kita mulai, baca Al-Quran dulu. Ya, mulai dari si Aziz. Silakan Aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma tawallaytum min ba'di dzalika falawla fadlullah 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Wa laqad 'alimtum alladhina i'tadaw minkum bis-sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasirin. Shadaqallahul 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin. Idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Shadaqallahul 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bik awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un lawnuha tasurrun nazirin. Shadaqallahul 'azim. Nah, sebelum kita mulai, minggu depan kita belajar apa? Minggu depan. Minggu sebelumnya kita belajar apa? Tentang apa? Tentang tajwid. Nah, tadi sudah diperhatikan, baca Al-Qur'annya sudah lancar, kaidah-kaidah tajwidnya sudah diterapkan. Nah, semoga bisa dipertahankan ya. Nah, kita lanjut saja. Materi kita pada hari ini membahas tentang amar ma'ruf, nahi dan nahi munkar. Nah, kali ini kita akan membahas satu-satu ya. Nah, silakan buka buku paketnya masing-masing.
Nah, buku catatannya 1. Ibu akan tampilkan slide-slide-nya, nanti dicatat poin per poin ya. Nah, nanti di akhir pertemuan Ibu akan kumpulkan catatan yang sudah dicatat selama Ibu menerangkan pembelajaran. Nah, kita mulai langsung saja dari amar ma'ruf. Nah, sebelumnya sudah tahu apa itu amar ma'ruf nahi dan mungkar? Sudah tahu? Belum. Nah, kalau amar ma'ruf ini, nahi mungkar ini hanya berlaku kepada manusia saja. Nah, maksudnya hanya berlaku kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, seperti kita manusia biasa, dan tidak berlaku terhadap Allah, karena Allah lah yang menyuruh kita untuk menyuruh kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di sini kita akan coba bahas tentang amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu berarti mengajak. Nah, di sini mengajak, kita di sini dituntut oleh Allah untuk mengajak manusia melakukan kebaikan kepada Allah atau mentaati perintah Allah. Nah, berarti di sini amar ma'ruf ini berarti dengan mengajak manusia untuk melakukan kebaikan atau mentaati perintah Allah. Nah, kalau nahi mungkar di sini berbeda dengan amar ma'ruf. Kalau nahi di sini berarti mencegah kita dari perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Bisa dipahami? Sudah bisa memberikan contoh di antara kedua amar ma'ruf dan nahi mungkar ini? Sudah bisa Ibu semua? Nah, coba Ibu tanya ya, yang amar ma'ruf, siapa yang mau kasih contoh satu? Yang pertama siapa? Silakan Kak Dia, contohnya apa? Mengajak orang untuk berpuasa sunat. Mengajak orang untuk berpuasa. Berpuasa sunnah. Nah, mengajak orang untuk berpuasa sunnah ini adalah salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Salah satunya dengan berpuasa. Nah, ini juga salah satu contoh dari amar ma'ruf. Siapa lagi yang kedua mau menambahkan? Silakan Ziza. Mengajak seseorang untuk menjaga kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Dalam hadis, an-nadhafatu minal iman. Nah, kebersihan, mengajak orang untuk menjaga kebersihan juga salah satu bentuk kebaikan yang akan kita berikan kepada Allah. Contohnya saja, kebersihan itu kebersihan diri kita, kebersihan lingkungan kita. Nah, kebersihan hati kita sendiri itu juga salah satu contoh dari amar ma'ruf. Nah, seperti contohnya tadi, mager, malas gerak yang anak-anak Ibu sebutkan tadi. Nah, itu adalah salah satu contoh kita sesama manusia mengingatkan orang-orang yang suka bermalas-malasan. Nah, ini bentuk dari nahi mungkar. Nah, ini ada dalil yang menjelaskan tentang perbuatan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana kita diseru untuk berbuat kebajikan. Kebajikan itu apa? Kebajikan itu sama seperti kebaikan. Kebaikan, mengajak
Yad'una ilal khair, mengajak kepada kebajikan atau kebaikan, dan wa ya'muru, dan mencegah ke ma'ruf, ke dari mana Fadil? Dari mana Fadil? Dari kalangan ibu. Nah, kita konsentrasi lagi ya. Mungkin karena si Fadil baru masuk, tiba-tiba masuk saja kaget ibu. Nah, ini pembahasan artinya. Dan hendaklah di antara kita, kamu segolongan umat menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, berarti dan hendaklah di antara kamu semuanya menyeru kepada kebajikan, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Dan apa? Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di sini ayat Al-Qur'an yang menjelaskan Al-Imran ayat 104. Siapa yang sudah hafal? Yang sudah hafal sebelumnya ayat ini siapa? Siti ya, silakan Siti. Siti ini dia anak pesantren ya? Pindah dari pesantren? Oh ya, makanya dia hafal udah. Ini kalau nggak salah Al-Imran ini juz keempat nih. Ya, silakan Siti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rahmi ngapain Rahmi? Nanti Ibu ambil bukunya ya. Wal takum Kelihatan satu kali lagi Ibu ambil bukunya, tidak dikembalikan. yad'una ilal khairi Dengarkan namanya di depan. Bisa ngantuk. wa yanhauna 'anil munkar ulaika lahum 'adzab ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, sekarang masih nanti kalau siapa main-main lagi, Ibu suruh maju ke depan. Harus hafal surat yang dibacakan Siti tadi. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, ini adalah contoh dari amar ma'ruf tadi. Nah, tadi Ibu sengaja tidak buka contoh ini dikarenakan Ibu pengen tahu sejauh mana paham anak-anak Ibu semua contoh dari amar ma'ruf dan nahi munkar tadi. Nah, tadi contohnya berbeda-beda ya. Nah, ini ada contoh tambahannya seperti mengajak orang untuk sholat berjamaah di masjid, mengajar kanak-kanak atau mengajar anak-anak kecil membaca Al-Quran dan berdakwah. Nah, itu adalah contoh dari amar ma'ruf. Selanjutnya nahi munkar. Nahi munkar di sini kita ini dituntut untuk mencegah orang-orang untuk mengumpat, berbunjing, apalagi gibah. Nah, itu adalah cakupan dari mengumpat. Selanjutnya pembaziran atau mubazir. Kita dituntut untuk mencegah pembaziran atau mubazir. Mubazir dalam hal apa? Makanan bisa, karena kalau kita makan tapi kita menyisakan sedikit makanan. Kalau kita kasih untuk kucing boleh lah, tapi kalau kita sisakan karena kenyang, dibuang, akhirnya mubazir. Mending kita kasih kepada hewan. Itu termasuk salah satu dari contoh dari nahi munkar. Selanjutnya kita dituntut untuk mencegah zalim kepada binatang. Zalim kepada binatang. Nah, contohnya saja kalau kita lewat di pinggir jalan, misalkan ada apa? Ya, kalau kita sering usirin hewan, contohnya kucing, kita usirin kucing itu dengan lempar-lempar dengan batu. Nah, itu adalah bentuk dari kezaliman terhadap binatang. Kita ganggulah dia sampai dia merasa terganggu dan akhirnya kita sendiri yang akan
akibatnya nanti di mata Allah. Karena kita tidak boleh punya sifat zalim. Zalim kepada manusia saja tidak boleh, apalagi kepada binatang. Bisa dipahami? Nah, jadi apa pentingnya amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam kehidupan kita? Nah, kita bahas ya. Nah, di sini kita dapat ambil hikmahnya. Kalau kita bisa mempraktekkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam kehidupan kita, kehidupan kita akan dapat terjamin. Contohnya saja, kita mendapat keadilan di sisi Allah. Keadilan di sini maksudnya itu kita Allah akan memberikan keadilan kepada diri kita sendiri. Kita akan merasakan kehidupan yang benar-benar adil. Tidak ada sesuatu yang membuat keadilan kita tersebut terganggu karena orang lain. Nah, jadi adil Allah memberikan perlakuan kepada kita. Selanjutnya Allah akan memberikan keselamatan dan kesejahteraan kepada diri kita. Nah, Allah akan melindungi kita dimanapun kita berada dan menjamin kesejahteraan seperti kehidupan kita, karir kita, kematian, apalagi. Nah, itu adalah satu contoh dari hikmah kita melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan yang terakhir, kemajuan. Di sini Allah akan menjamin kemajuan dalam kehidupan kita. Contohnya, kita akan merasakan mempunyai kekayaan. Nah, kita bisa membangun rumah sebagus mungkin, punya mobil mewah. Nah, di sini Allah akan menjamin ketiga ini. Bisa dipahami? Nah, kalau amar ma'ruf dan nahi mungkar ini Nabi Muhammad sudah melakukannya sedari dulu. Nah, Allah akan janjikan kepada Nabi Muhammad dan beserta umat-umatnya, kita ini, ganjaran pahala yang berlipat ganda. Maka tidak ada salahnya kita untuk mencoba mempraktikkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, syarat-syarat pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar. Di sini ada beberapa syarat. Yang pertama, berilmu. Siapa saja itu orang-orang berilmu? Orang-orang yang menempuh pendidikan, atau itu di SD, sekolah dasar, menengah, dan atas. Nah, maupun sampai seterusnya. Nah, orang-orang berilmu di dalam Al-Quran dan Sunnah, Allah akan jelaskan. Mereka akan mendapat ganjaran dari Allah karena pelaksanaan mereka dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Contohnya saja syarat-syaratnya orang berilmu. Tentu mereka orang berilmu itu pasti memiliki rasa kepedulian, kepedulian, perlakuan kepada sesama. Nah, itu mereka orang-orang berilmu. Dan mereka akan merasakan kepada keadaan orang yang diserunya, seperti mereka membantu orang-orang ini. Contohnya orang yang kesusahan dibantu dia, terus orang yang mendapat orang yang ditimpa musibah dia bantu juga. Yang terakhir, syarat orang yang melakukan amar ma'ruf ini, dia ikhlas karena nah, kalau melakukan sesuatu karena ikhlas karena Allah, Allah akan memberikan ganjaran kepada kita. Akan Allah berikan pahala. Pokoknya Allah akan memberikan sesuatu yang membuat hidup kita merasa lebih aman karena kita ikhlas melakukan sesuatu karena Allah. Nah, sampai di sini sudah paham mengenai amar ma'ruf dan nahi mungkar? Sudah. Siapa lagi yang mau setorkan ke depan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar ini? Ada lagi? Tidak. Nah, jadi ibu kasih tugas untuk menghafal surat apa? Ali Imran ayat 140 ini. 104. Ya. Nah, jadi sebelum kita tutup pembelajaran, tugasnya jangan lupa ya menghafal ini. Untuk minggu depan kita Ibu coba cari tahu siapa yang sudah paham dengan materi kita minggu lalu. Akan Ibu seleksi. Nanti jika ada perlombaan, nah salah satu dari anak Ibu akan Ibu utus untuk ikut perlombaan. Soalnya tadi Ibu dapat kabar kalau ada perlombaan
antar kelas. Nah, jadi perlombaan KSM ini akan kita coba uji sama-sama dengan lokal lain ya. Jangan lupa minggu depan kita UH dan setorkan hafalan surat Ali Imran ayat 104. Nah, kita tutup pembelajaran kita ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ibu akhiri dengan salam